Hello, all my citizens for restaurant operation. Today we will continue about provide food and beverage service. Before we begin, allow me to introduce myself. My name is Mr. Arya. I'm also the head of food and beverage service and bartending of Medi Groups. Okay, we'll continue to study about prepare and food and beverage service environment for service. Jadi teman-teman akan sering mendengar istilah ini, mise en place, ya, mise en place ketika kita bekerja di restoran. Nah, mise en place ini berarti preparation atau mempersiapkan segala sesuatu hal-hal yang dibutuhkan untuk servis. Jadi kalau di restoran tentunya lancar atau tidaknya ketika teman-teman melakukan servis ke tamu, baik itu breakfast lunch dinner, tergantung daripada preparationnya ataupun mise en place-nya. Karena kita akan dapat bekerja lebih maksimal dan bekerja lebih cepat apabila kita melakukan mise en place dengan baik atau kita melakukan persiapan dengan baik. Bayangkan kalau kita datang ke restoran tidak ada persiapan, pada saat itu kita langsung servis, nah itu akan sedikit kewalahan. Itu berarti teman-teman tidak melakukan tugas yang baik sebagai waiter ataupun waitress. Nah, ada pun beberapa hal yang biasanya dilakukan pada saat mise en place, yaitu yang pertama adalah checking reservation. Jadi untuk memastikan berapa sih jumlah tamu yang akan makan hari ini, itu harus dicek dulu. Jadi kita siapkan berdasarkan jumlah tamu yang sekiranya akan datang untuk walk-in reservation. Misalnya tamu hari ini ada 10, itu otomatis kita harus prepare minimal 10. Ya, jangan ngepas juga karena nanti kan kebiasaan ada tamu yang walk-in juga. Jadi biasanya minimalnya itu kita bisa cek di reservasi. Kemudian yang kedua adalah cleaning and checking restoran area. Jadi bahasanya yang saya bawahi adalah cleaning and checking. Itu berarti segala sesuatunya yang ada di restoran yang akan digunakan servis itu harus dalam keadaan bersih dan juga dalam keadaan yang baik. Ya. Yang ketiga adalah setup dining area for trading session, artinya di setup sesuai dengan setapan pada hari itu, acaranya apa, eventnya apa, kita sesuaikan dengan setapan kita. Kemudian check and prepare equipment for service, segala macam equipment alat yang digunakan untuk membantu operational service itu juga dipersiapkan. Jadi sisi yang akan digunakan oleh tamu disiapkan dan sisi dari waiter juga yang akan dipersiapkan. Kemudian reservation information harus dicek juga. Kalau cek reservasi di awal tidak hanya untuk mengecek berapa tamunya, tetapi juga mengecek biasanya makanan apa sih yang dipesan. Jadi kita bisa mempersiapkannya lebih awal, condimentsnya, cutleries-nya yang digunakan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, teman-teman harus cek menunya. Menu hari ini apa untuk breakfast, lunch, dinner itu harus dipahami. Jangan sampai kita servis tapi nggak tahu menu, nanti ketika tamu bertanya itu kita tidak bisa memberikan advice ataupun saran. Yang pertama saya akan bahas sedikit terkait table setup. Jadi table setup ini ada yang kita bicara secara lengkap, secara universal. Kalau saya bilang Pak, table setupnya itu seperti apa sih? Nah, itu akan menyesuaikan dengan venue-nya, menyesuaikan dengan hotel, menyesuaikan dengan restoran. Jadi tidak ada aturan baku kalau setapan untuk breakfast itu seperti ini, kalau lunch seperti ini, kalau dinner seperti ini. Jadi kita sebagai waiter-waiter harus bisa menyesuaikan diri dengan di mana tempat kita bekerja, atau training nanti kita menyesuaikan dengan venue-nya, kita menyesuaikan dengan temanya, ya bagaimana sih standar setupnya. Jadi standar setup mungkin kalau kita berdasarkan menu, kalau kita bilang menu itu ada a la carte dan juga table d'hôte. Jadi kita kalau misalnya melakukan setup berdasarkan menu yang kita sajikan itu bisa digunakan setapan yang seperti ini, ya. Kemudian tentunya pada saat tamu itu datang kita harus greet mereka, kita harus memberi salam, kemudian mengecek reservasinya, apakah mereka sudah punya reservasi atau belum. Jadi kalau tamu yang datang itu kemungkinan ada dua, adalah tamu dengan reservasi atau tamu dengan tanpa reservasi atau walk-in guest. Itu kita harus tanyakan. Pada saat taking order tentunya tidak bisa saya bahas secara detail terkait sequence of service, tapi nanti pada teman-teman pada saat pembelajaran itu akan belajar lebih detail ke setiap stepnya. Tapi ada yang akan saya bahas hari ini adalah beberapa poin penting saja yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama pada saat taking order tentunya, ketika teman-teman taking order ini sangat penting karena ini akan dilatih terkait skill mendengarkan, skill writing atau penulisan dan comprehension atau pemahaman. Jadi teman-teman tuh harus fokus ketika taking order, jangan sampai mencatat orderannya itu salah. Ya, jadi order ini sangat penting. Penting kenapa? Itu karena kitchen, ya, bagian dapur itu akan membuat makanan berdasarkan captain order yang teman-teman tulis. Bayangkan kalau captain order salah, itu berarti kitchen akan membuat makanan yang salah. Nah, itu menjadi tanggung jawab seorang waiter dan waitress untuk bisa melakukan tugas ini dengan baik.
Kemudian yang perlu saya garis bawahi juga terkait special dietary needs. Jadi kalau dietary needs itu seperti vegetarian, kemudian tidak pakai sambal, tidak pedas atau tidak pakai daging, dia alergi sama seafood. Jadi itu macam ke special dietary needs. Jadi ketika teman-temannya itu membahas saya alergi Pak, saya nggak bisa makan kacang, saya nggak bisa minum susu ataupun makanan yang mengandung kandungan susu atau tepung. Nah, itu tolong di captain ordernya digaris bawahi, kalau punya spidol merah itu diberikan tanda merah. Itu berarti perlu diperhatikan dengan baik. Jangan sampai teman-teman teledor, lupa mencatat. Nah, alergi ini kalau kita berbicara yang paling buruk itu bisa menyebabkan kematian. Jadi hati-hati ketika ada tamu dengan special dietary needs. Oke, pada saat servis ini sangat penting ya. Ketika teman-teman servis, pastikan teman-teman itu dalam keadaan yang oke. Oke itu dalam artian secara physically itu oke, clean, artinya tidak kotor. Kemudian teman-teman juga harus perhatikan bagaimana cara servis. Karena kan teman-teman servis makanan, makanan yang akan dimakan oleh tamu. Bayangkan teman-teman itu tidak melakukan sequence of service serving foodnya dengan benar, maka tamunya itu bisa lost appetite-nya. Jadi tamunya itu hilang selera makan. Bayangkan makanannya enak tapi waiternya itu kurang memperhatikan hygiene dan sanitasi, itu sangat-sangat membahayakan. Bisa terjadi kontaminasi, makanan yang harusnya oke, enak untuk dikonsumsi menjadi tidak layak untuk dikonsumsi. Sama halnya dengan minuman ya. Jadi minuman ini juga harus diserve dengan hati-hati, gunakan gelas yang bersih, minuman yang fresh, minuman yang sesuai dengan resepi, jangan sampai keluar dari resepi. Seorang waiter dan waitress juga harus bisa memberikan food recommendation dan beverage recommendation. Jadi mana sih cocok minuman untuk makanan ini. Jadi semuanya itu ada food dan beverage pairingnya. Jangan sampai memberikan rekomendasi yang salah. Ya, misalnya tamunya itu makan pasta ataupun makanan Italian. Jadi teman-teman itu harus bisa memberikan rekomendasi. Misalnya rekomendasi minuman yang ada sodanya itu bagus. Ya, contohnya seperti itu. Jadi harus bisa memberikan rekomendasi antara makanan dan minuman. Oke, thank you very much all my netizen. Materi ini yang akan saya bahas hari ini. Kita ketemu lagi di next meeting. Thank you and goodbye for now. Goodbye.